luar biasa. Saya yakin bahwa ada sukacita yang dirasakan oleh kita semua yang hadir pada saat ini karena tamat SMA di tahun 2010. Kami dengar pengumuman SMA itu bukan terima amplop, tapi pakai koran. Jadi saat itu masih ada kebiasaan kalau kita mau dengar pengumuman kelulusan, biasa sudah janji dengan kawan-kawan kalau kita beli pilok, spidol supaya merayakan dengan coret-coret baju. Lalu kemudian rame-rame pergi sekolah dan beli koran untuk lihat kita pun nomor ujian ada. Tapi kali itu saya punya bapak larang, jadi saya di rumah saja dan dengar informasi lulus atau tidak. Saya membayangkan situasi itu juga dirasakan oleh adik-adik pada saat ini. Ada semacam rasa penasaran apakah saya lulus atau tidak, tapi juga sukacita karena ada satu keyakinan ini hari kita duduk sama-sama, semua datang dengan pakaian adat, pasti dengan berita baik. Kalau di zaman kami, tidak semua sekolah bisa lulus 100%. Kalau ada yang tidak lulus, dia mesti ikut. Kalau ada ujian ulang boleh ikut, tapi kalau tidak, maka kita mesti ikut paket C kali itu. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman-pengalaman baik yang dirasakan oleh adik-adik selama berproses di sekolah ini, tentu itu akan menjadi salah satu alasan mengalami kesedihan ketika harus berpisah dengan teman-teman yang lain. Pasti ada yang senang dia akan dengar pengumuman lulus, akan bisa pergi melanjutkan sekolah, akan pergi bekerja dan lain sebagainya, tapi juga merasakan kesulitan untuk meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Pasti ada pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan teman yang baik sekali, yang tukang bagi dia punya PR, kita tidak kerja PR, juga datang, dia sorong gas kita. Ada pengalaman bersama teman yang nakal sekali, kalau dia mau bolos dia ajak-ajak kita. Kalau dia mau terlambat dia ajak-ajak kita. Ada pengalaman bersama teman yang suka sekali menyontek. Biasa kalau di zaman kami dulu, kalau mau kerja soal itu kita mulai pele, sudah ini buku supaya jangan ada yang meloi di penjawaban. Pengalaman-pengalaman itu sangat mengasihkan untuk kita ingat-ingat kembali. Ada pengalaman-pengalaman bersama dengan orang-orang yang kita tolak dia ulang-ulang, mah dia kace terus-terus. Pasti ada pengalaman seperti itu. Satu, dia beta tolak dia ulang-ulang, mah dia kace beta terus. Dia buat beta son mampu meninggalkan ini SMA. Juga pengalaman bersama guru-guru. Ada guru yang disiplin dan keras sekali. Kalau kita baru lihat Pak Guru tersebut atau Ibu Guru itu datang, kita duduk rapi di tempat duduk masing-masing. Tapi juga bersama guru-guru yang sangat friendly dengan kita, menjadikan kita teman, rekan yang baik. Tentu kita bersedih karena harus mengakhiri kebersamaan itu untuk kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi kita juga mesti ingat, ada banyak sekali mimpi di sepanjang proses 3 tahun ini yang terwujud. Ada juga yang memang tidak terwujud. Kadang kita harus rela gagal, tapi tidak sedikit juga kita bersyukur dengan banyaknya berkat Tuhan yang kita terima. Ada yang punya pengalaman nilai tidak begitu baik, dia sudah belajar terus. Tapi pas ulangan, tidak ada satupun soal yang keluar dari apa yang dia pelajari. Atau mungkin ada yang punya pengalaman, dia bukan SMA 3 tahun, mungkin 4-5 tahun karena tinggal kelas. Ada juga yang punya pengalaman mesti dikasih surat panggilan di orang tua karena guru panggil. Mungkin karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di sekolah dan seterusnya. Hari ini ketika akan terima amplop yang berisi informasi apakah kita lulus atau tidak, pasti ada mimpi-mimpi baru yang mau kita capai bersama.
Semua kita tentu berharap bahwa mimpi itu bisa diwujudkan dengan baik, entah dalam rentan waktu yang cepat ataupun rentan waktu yang lambat. Kalau kita tidur dan bermimpi, kalau dia mimpi indah, pasti kita ingin sekali itu mimpi jadi nyata. Bahkan kadang-kadang kalau kita mimpi indah kok kaget bangun, kita cepat-cepat tutup mata supaya mau lanjut itu mimpi. Tapi kalau kita mimpi buruk, kaget bangun pasti langsung duduk kok berdoa. Orang tua dong biasa bilang, bale bantal kok jangan jadi kenyataan. Tetapi yang saya maksud saat ini adalah mimpi yang kita miliki ketika kita ada dalam keadaan sadar, bukan tertidur. Sehingga sudah tentu bahwa mimpi-mimpi itu pasti indah. Kalau dia dalam keadaan sadar, pasti dia bermimpi semua indah, semua baik. Kadang kita bermimpi untuk mau jadi ini, mau jadi itu, mau pi sini, mau pi situ, beta mau sekolah di sini, beta mau sekolah di situ, beta mau kerja, dan seterusnya. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, tentu saja kita mesti menyusun strategi, cara-cara yang tepat supaya mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Karena itu, saat ini Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk belajar dari Tuhan Allah berdasarkan pembacaan kita tadi. Kita punya pembacaan tadi cukup panjang, dan biasanya ini pembacaan ini kotong baca pas waktu masih sekolah minggu dan pas waktu kasasi. Karena pasti pendeta bilang coba hafal penciptaan hari pertama sampai hari ke-7. Hari ini kita baca kembali bagian firman Tuhan ini untuk belajar sesuatu darinya. Kita belajar cara dan langkah yang dipilih oleh Allah supaya mimpi indah itu bisa terwujud. Allah ingin mengikat perjanjian dengan semua yang Ia ciptakan supaya menjadikan dunia tempat untuk memuliakan namanya. Tetapi Bapak Mama, untuk mewujudkan mimpi itu ternyata bukan hal yang mudah. Kadang kita juga berhadapan dengan keadaan itu. Anak-anak kadang-kadang dia punya cita-cita lain, tapi orang tua suruh lain. Bapak, beta mau jadi polisi. Lu gila, beta guru, nah lu mesti jadi guru. Bapak, beta mau jadi dokter. Sapi banyak-banyak itu siapa yang mau jaga? Kadang kita bertentangan dalam hal mimpi-mimpi kita. Ada mimpi-mimpi besar tetapi tidak didukung dengan keadaan-keadaan di sekitar kita. Kejadian 1 ayat 2 katakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu. Saya catat ada 3 kesulitan yang berdiri di depan. Kesulitan atau musuh yang pertama itu kekosongan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bagaimana orang bisa menggapai dia punya mimpi, menyatakan dia punya mimpi saat tidak ada apa-apa, saat semuanya kosong? Itu kesulitan yang pertama. Lalu kesulitan yang kedua dicatat dalam bagian ini adalah gelap gulita. Bumi yang diliputi kegelapan hanya akan mengancam apa yang direncanakan Allah untuk dirayakan bersama-sama dengan manusia. Kalau gelap, semua hanya raba-raba, sah. Dia tidak tahu dia mau gimana. Lalu kesulitan yang ketiga, bumi penuh dengan air. Gambaran yang dipakai di teks bacaan ini Bapak Mama, ini bukan air biasa, tapi samudra raya. Dia punya teks asli, teks bahasa Ibrani yang dipakai dalam bacaan kita ini adalah gambaran tentang samudra. Orang Babilonia mengenalnya sebagai dewa perusak atau penghancur. Jadi ternyata ada tantangan yang siap memporak-porandakan upaya untuk mewujudkan mimpi tadi. Tapi hari ini kita belajar dari Allah sendiri. Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga 4a ada tunjukkan kepada kita bahwa
kisah penciptaan itu berakhir bahagia. Allah mengakhiri pekerjaan penciptaan langit dan bumi itu dengan sukses. Dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Dikatakan di pasal 1 ayat 31, Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Dia bilang sungguh amat baik. Karena itu, mari kita cari tahu sama-sama kira-kira strategi apa yang dipakai oleh Allah supaya bisa mengatasi kesulitan dan ancaman-ancaman itu. Hal yang pertama, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, Allah bekerja. Itu paling pertama. Allah bekerja. Allah tidak berpangku tangan. Dia bekerja keras. Dia bekerja cerdas dan bekerja tuntas. Ada orang yang dia kerja keras, tapi dia tidak kerja sampai tuntas. Di awal-awal saja semangat menggebu-gebu untuk melakukan sesuatu. Tapi pekerjaan itu tidak tuntas, tidak selesai. Ada orang yang dia bekerja sangat keras, tapi dia tidak bekerja dengan cerdas. Itu yang biasa orang bilang, asal jadi saja. Yang penting jadi, supaya tiap hari Allah bekerja dari pagi sampai petang. Kejadian 1 bercerita bahwa waktu 6 hari Allah bekerja dengan sangat setia. Dia tidak bilang, ini hari beta sekolah, nanti lusa lai baru beta pi sekolah. Ini hari baru beta kerja PR. Tapi hanya untuk itu ibu guru kalau itu ibu guru pun pelajaran, beta kerja karena dia terlalu baik. Tapi itu Pak, kotok togor dia son namanya, udah beta pemalas kerja dia pun PR. Dia tidak pilih-pilih. Juga mungkin ada pengalaman-pengalaman para guru yang mungkin pernah mengalami rasa malas untuk mempersiapkan diri mengajar anak-anak. Kadang-kadang kita malas untuk siap bahan ajar, kerja nilai, dan seterusnya. Saya pernah punya pengalaman sebelum turun vikaris, dikasih kesempatan untuk mengajar di salah satu universitas swasta di Kupang. Hal yang paling buat saya malas adalah kerja nilai. Kalau pipe ngajar nih, mengajar bahaya mah. Kalau sugiliran mau kasih nilai, kita mulai ragu-ragu. Ada anak yang dekat dengan kita, ada anak yang sangat vokal dalam kelas, tapi dia punya hasil tertulisnya kurang baik, kita dilema untuk itu. Kadang-kadang kotong taro-taro sah. Rata-rata di mana kotong taro di situ. Nah, Tuhan Allah tidak demikian. Semua yang dilakukannya mengarah pada fokus tujuan yang hendak dia capai. Banyak dari mimpi kita yang tidak dapat kita wujudkan dengan baik bukan karena kita tidak bekerja. Kita bekerja, tetapi kita tidak fokus. Kita bekerja, tapi kita tidak teratur. Kita bekerja, tapi hanya asal-asalan. Jadi yang nampak, yang kelihatan itu lebih banyak bicara keras, bukan kerja keras atau kerja yang cerdas. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Tuhan Allah juga memulai pekerjaan-pekerjaannya dengan melakukan perencanaan. Pasal 1 ayat 26 menggambarkan demikian. Merencanakan terlebih dahulu, baru berupaya supaya itu mimpi bisa terwujud. Kita rencana supaya mau nilai bagus. Supaya itu rencana bisa terlaksana, maka upaya yang kita lakukan adalah belajar. Jadi kalau habis rencana, mestinya ada usaha, upaya yang kita buat supaya rencana itu menjadi nyata. Bahkan Tuhan Allah, dia sendiri ingin bekerja sama dengan manusia dalam hal merawat segala ciptaannya. Ketika dia menciptakan manusia, dia ingin bekerja sama dengan manusia untuk merawat ciptaannya. Saya rasa kita setuju bahwa bekerja sama dalam sebuah tim itu akan mempermudah banyak hal. Pasti ada tantangan dan juga penghalang ketika kita mau mewujudkan mimpi kita secara pribadi maupun bagi sekolah ini. Memang ada kepala sekolah
Tetapi ada juga guru-guru, ada staf-staf, ada siswa-siswa yang mesti bekerja sama supaya kualitas sekolah ini semakin hari dia semakin jadi baik. Dari diri kita sendiri, kita tidak mampu mengatasi seorang diri. Tapi banyak tangan yang membuat pekerjaan-pekerjaan kita kemudian menjadi ringan. Tapi pertanyaannya, betulkah begitu? Kenyataan menunjukkan bahwa bekerja dalam tim itu seringkali menimbulkan masalah yang pelik. Terutama karena persaingan-persaingan yang tidak sehat oleh orang-orang yang ada dalam tim untuk menonjolkan diri dan meraup keuntungan pribadi. Saya sendiri secara pribadi, waktu sekolah, waktu kuliah, saya tidak suka kerja kelompok. Ada yang sama dengan saya kok, adik-adik. Saya tidak suka kerja kelompok karena kalau kita kerja kelompok itu, yang lain kerja, yang lain lipat tangan, yang lain main HP, yang lain dong mejeng. Yang lain bagian omong-omong sah. Tetapi nanti pas kasih nilai kita semua dapat yang sama. Siapa yang suka begitu? Tapi kali ini Allah kasih kita contoh bahwa kita mesti bersedia bekerja di dalam tim. Acara hari ini terjadi juga ya, salah satunya karena kita mau bekerja sama dalam tim. Bukan karena satu orang punya persiapan saja, tapi ada kerjasama antara guru, para murid, dan semua pihak-pihak yang terlibat. Lalu hal yang ketiga, dikatakan dalam ayat 26 dan 27 bahwa manusia diciptakan Allah sebagai laki-laki dan perempuan. Bukan hanya supaya mereka bisa membangun kolaborasi, bekerja dalam tim, tetapi juga supaya mereka membangun dialog, membangun komunikasi yang terus-menerus dengan Allah. Itu sebabnya laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam kaitan dengan ini, Bapak Mama, saudara-saudari, adik-adik yang diberkati Tuhan, saya rasa ini bagian yang cukup penting. Selain diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ditegaskan juga bahwa manusia dibentuk Allah di penghujung hari ke-6. Dengan menempatkan penciptaan manusia di penghujung hari ke-6 dan permulaan hari ke-7, yakni Sabat, penulis kitab Kejadian ini mau menegaskan kepada kita bahwa manusia tidak memulai hari-hari hidupnya dengan parang dan linggis. Dia tidak memulai hari-hari hidupnya dengan pensil dan ballpoint. Dia tidak memulai hari-hari hidupnya dengan buku dan laptop untuk kerja. Manusia membuka hari-hari kerjanya dengan sabda dan kebenaran Allah. Itu pekerjaan-pekerjaan terjadi setelah pertemuan dengan Tuhan Allah. Artinya semua itu harus dilakukan berdasarkan amanat dan juga perintah yang sudah diterima Tuhan di awal pelaksanaan tugas itu. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, memulai pekerjaan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita dengan berdiri di hadapan Allah dan mendengarkan firman serta pengajarannya, itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita, apalagi sebagai orang-orang yang berpendidikan, supaya kita mampu untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita bersama dengan Allah. Sukses tidaknya mimpi-mimpi kita itu tergantung pada hal ini. Memulai hari kerja dengan balari karena bangun terlambat, karena bapak kepala sekolah sampai dahulu, karena ibu guru ada dalam kelas. Ibu guru ada dalam kelas, tapi anak-anak dong baru pulang panas. Memulai segalanya dengan terburu-buru tanpa terlebih dahulu ada di hadapan Tuhan dan mendengarkan kehendaknya, itu akan membuat rencana kita sepanjang hari diliputi dengan rasa tidak tentram. Kita tidak akan ada damai sejahtera. Anak-anak, adik-adik yang hari ini bersuka cita bersama-sama dengan orang tua, bersama-sama dengan semua guru,
pastinya harus kita dukung untuk mencapai mimpi mereka dengan strategi-strategi yang kita temukan dalam firman Tuhan. Ilmu yang didapat di SMA ini harus terus bertumbuh, jangan mati di sini. Kalau kita tamat SMA tapi kita pulang kampung, rasa diri paling hebat, tidak ada etika dalam memperlakukan sesama, sia-sia kita sekolah lama-lama. Yang dapat ruang dan kesempatan untuk melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi, pergilah dengan tanggung jawab. Wujudkan mimpi-mimpimu, lalu pulang dan jadi berguna. Yang mesti tahan 1-2 tahun karena mungkin kakak masih kuliah, karena masih kumpul-kumpul biaya, karena ada kendala-kendala lainnya, ingatlah bahwa mimpi kita belum padam. Masih harus terus menyala mimpi-mimpi itu. Tetapi pulang dan berperilakulah sebagai orang-orang berpendidikan. Saya mau mengakhiri khotbah ini dengan satu cerita. Ini sebuah kisah nyata. Saya punya teman kuliah. Suatu ketika, karena kami ada beberapa tahap praktik, di praktik yang kedua sudah diperbolehkan untuk naik mimbar. Dia pulang dan bisa naik mimbar di gereja pengutusnya. Tentu sebagai orang tua, bapak dan mama akan sangat bangga untuk duduk paling depan. Dia naik mimbar dan kami semua diundang untuk pergi dan menyaksikan peristiwa iman yang luar biasa itu. Dia punya mama duduk paling depan, dia naik mimbar, lalu kami lihat dia mama ini menangis ketika teman ini berkhotbah. Kami pulang lalu seorang teman tanya kepada mama, kenapa tadi mama menangis? Dia punya mama bilang begini, saya menangis karena ketika kasih sekolah dia, kami jual, kami pusapi semua. Tapi keluarga bilang, kamu jual sapi kok ke sekolah babi. Tapi hari ini yang disebut babi itu berdiri di depan dan semua orang mendengarkan kata-kata. Kadang kita direndahkan, tapi tidak harus menjatuhkan mimpi dan harapan kita. Yang perlu kita lakukan adalah membuktikan bahwa ketika kita jalan sama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti membuat mimpi kita menjadi nyata. Sekali lagi kita dukung orang-orang muda ini mewujudkan mimpi-mimpi indah mereka. Selamat bermimpi, jangan sampai tidur sono. Bangun, wujudkan mimpi-mimpi indah itu supaya jadi nyata. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Amin.